Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wabil islamina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dari kita berdua sebelum mulai pembelajaran, ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Habib, Rahul, Dan, Fajar, Wahyu, Seva, Irfani, Haikal, Sena, terus Hanif. Oke, hadir semua ya. Baik, di sini kita akan belajar atau mempelajari sebuah materi mengenai kepribadian Muhammadiyah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kepribadian? Jadi kepribadian itu adalah identitas dan jati diri. Jadi kepribadian pengertian secara umum adalah sebagai sebuah identitas dan jati diri yang mana itu mencerminkan sebuah sikap, sifat, pola pikir dan juga emosi. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya kepribadian Muhammadiyah. Jadi kepribadian Muhammadiyah pengertiannya adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah. Jadi kepribadian Muhammadiyah adalah hakikat yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian ada yang namanya fungsi dari kepribadian Muhammadiyah. Fungsi dari kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi memang anak-anak sekalian, yang namanya kepribadian Muhammadiyah itu dari Muhammadiyah itu difungsikan sebagai landasan, pegangan, pedoman yang dimana untuk ditujukan kepada cita-cita Muhammadiyah itu menjadi seorang Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian masuk ke materi pokoknya ya. Yang pertama itu ada dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah yang pertama itu ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Jadi memang hidup sebagai seorang Muhammadiyah itu kepribadiannya itu diharuskan untuk selalu taat atas perintah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hidup manusia bermasyarakat. Jadi memang kepribadian dari Muhammadiyah itu ditujukan sebagai seseorang yang mampu hidup dalam bersosial di masyarakat dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Jadi dari kepribadian Muhammadiyah yang dimaksud dari dasar dan amal usaha itu memang Muhammadiyah sendiri selalu menanamkan sikap untuk mematuhi ajaran-ajaran dari agama Islam. Kemudian yang terakhir ada ittiba terhadap langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada yang tahu ittiba itu apa? Belum tahu Pak. Jadi ittiba itu mengikuti. Ya, mengikuti. Nama ittiba itu mengikuti terhadap langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masuk ke materi terakhir, pembahasan terakhir yaitu tentang sifat Muhammadiyah. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan beberapa sifat Muhammadiyah. Yang pertama ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan perjuangan. Kemudian yang kedua ada memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Dan ketiga bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang keempat amar ma'ruf dan nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh tauladan yang baik. Dan yang kelima bersifat kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan sebuah kertas materi dari pelajaran. Kertas. Mungkin nanti bisa baca-baca dulu ya.
ya. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk dibaca materinya. Ya Pak, siap Pak. Oh ya, sekedar afirmasi ya. Jadi setelah nanti kalian sudah membaca materi yang telah Bapak bagikan tadi, nanti ada Bapak akan memberikan sebuah pernyataan benar atau salah. Oh iya Pak, iya Pak. Ini bisa ditanggapi ya. Ya Pak. Baik. Oke, bisa waktunya untuk membaca. Selanjutnya Bapak akan memberikan pernyataan salah dan juga benar. Silakan dijawab ya. Ya dicoba. Kalau memang itu salah, jawab salah. Kalau itu memang benar, jawab benar. Yang pertama adalah Muhammadiyah selalu berbohong dan mementingkan diri sendiri. Organisasi Muhammadiyah itu selalu mengupayakan selalu jujur, mementingkan kepentingan bersama, nggak ada yang namanya kepentingan sendiri. Kemudian pernyataan yang kedua, Muhammadiyah organisasi yang berupaya untuk berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang. Benar atau salah? Benar ya. Muhammadiyah itu tidak pilih kasih dalam berlaku adil, semuanya dinaungi, semuanya dirangkul seperti itu. Kemudian pernyataan yang ketiga, dari kepribadian Muhammadiyah itu adanya bersedia untuk selalu mendengarkan pendapat orang lain. Benar atau salah? Benar, memang. Memang benar ya. Jadi kepribadian Muhammadiyah, antara sikap Muhammadiyah itu memang selalu bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain, bukan hanya pendapat ya, keluh kesah juga curhat seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah itu selalu mendengarkan keluh kesah saudara se-Islam. Kemudian pernyataan yang terakhir, Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak di bidang politik. Betul atau salah? Benar. Jawabannya salah. Karena organisasi Muhammadiyah itu bergeraknya itu di bidang yang memang bidang tersebut krusial dalam istilah sosial. Jadi maksudnya ke pendidikan, sosial, kesehatan. Nah itulah yang intinya yang memang bidang-bidang tersebut memang selalu dibutuhkan di lingkungan dunia intinya. Jadi kan yang sudah untuk teman-teman itu masyarakat semesta itu dunia ini kan bersinar. Ya mungkin hanya itu saja ya materi yang Bapak sampaikan kepada kalian pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak sekalian, yaitu silakan kerjakan pengayaan halaman 25 di LKS yang bisa dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Baik Pak. Kemudian terakhir ya, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi. Oh iya Pak. Jadi memang Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang di bidang yang bergerak pada bidang tersebut memiliki suatu intinya hal-hal yang positif. Jadi di sini Bapak ingin selalu mengingatkan anak-anak sekalian itu selalu menanamkan citra diri yang positif. Karena anak-anak sekalian pernah ada suatu ungkapan, kita itu adalah apa yang kita pikirkan.
Jadi ketika kita meyakini kalau kita itu adalah orang yang baik, maka kita akan terkondisikan untuk menjadi orang yang baik. Sebaliknya, ketika kita meyakini kalau kita itu adalah orang yang jahat, maka kita akan terkondisikan untuk menjadi orang yang jahat. Jadi, karena apa? Ya karena keyakinan dalam pikiran akan direspon oleh emosi dan dilahirkan dalam sebuah tindakan. Dari itu ya, anak-anak sekalian, mari kita selalu tanamkan sugesti yang positif agar terciptanya citra diri yang positif. Dengan demikian, aura positif pun akan selalu menyelimuti dan melahirkan tindakan-tindakan yang positif. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, bisa ditutup ya, baca alhamdulillah dan diberi kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sebut sekolah. Yang